Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini kita bersama dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Haryadi. Pak Haryadi. Pak Haryadi ini beliau adalah tour guide kami di apa namanya? Kampung Wisata Malahing. Kampung Wisata Malahing. Ini mungkin teman-teman ada beberapa yang belum tahu. Ternyata di Bontang itu ada namanya Kampung Wisata Malahing. Nah, ini ya Pak ya. Iya, Iya. Kalau bisa diceritakan Kampung Wisata Malahing itu seperti apa ya Pak? Ya, Kampung Wisata Malahing itu pemukiman di atas laut. Di atas laut. Ya, dulu asal muasalnya dari nelayan-nelayan di Sulawesi Barat datang ke sini. Terus mereka menginap daripada pulang lagi kembali Sulawesi kan waktu perjalanan lama dan akhirnya mulailah terbentuk kampung di atas laut itu pemukiman. Yeah. Berarti dari dulu itu di sini nggak pernah ada semacam pulau atau apa, nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Langsung Karena berarti orang bangun langsung ya, bangun dari di atas laut ya? Ya benar. Jadi tirapnya pohon kelapa itu mereka kumpulin dan kayu-kayu yang ada di sekitarnya dikumpul-kumpulin, ditajak dan akhirnya membangun seperti kayak ada papan ulin, ya ada atap gitu. Jadi lama-lama berkembang dari. Jadi dia juga bawa keluarga juga ke sini. Mereka bawa keluarga dari Sulawesi Barat dan nelayan-nelayan itu sambil mencari ikan daripada pulang dengan jarak jauh, yaitu makanya mereka kumpulkan di sini. Akhirnya lama-lama berkembang menjadi RT di sini. Betah di sini ya Pak ya? Inggih, ya. Karena suasananya juga asri, ya, indah. Cuman yang memang terkendala di sini kan listrik. Karena listrik itu biasanya dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Karena mungkin PLTS menggunakan masih surya ya, tenaga surya. Nanti kita bisa lihat tunjungan nanti di depan itu, nanti bisa dijelaskan juga. Oke. Terus Pak, ini kira-kira Pak, mulainya itu dari tahun berapa ini ada perkampungan di sini itu? Ya, sekitar tahun 90-an sudah mulai. 90-an ya? Iya, berarti sudah cukup lama kampung ya. Ya. 30 tahunan ya Pak ya? Iya, tahun 90-an. Karena mereka juga berpindah-pindah awalnya. Nah, akhirnya netap di sini karena dia pikir dekat sama dengan kota juga, Bontang sendirinya. Jadi untuk akses air kan masih air bersih mereka ambil dari Bontang. Karena di sini kan hanya hidupnya nada dari hujan gitu kan. Ya kalau cuma hujan aja habis, kemarau nggak bisa ada air lagi bersih kan. Akhirnya mereka ambil di darat gitu di Bontang. Berarti untuk kebutuhan sehari-hari untuk nyuci piring, nyuci baju, makan, untuk minum itu dari Bontang semua airnya? Iya. Luar biasa ya. Makanya hidup di atas laut, bayangkan nggak ada air, nggak ada listrik itu kayak apa. Tapi ya ternyata kehidupan ini tidak ada di kota. Nah, itu yang jadi menarik gitu kan. Ya maksudnya kita bosan nih kehidupan di kota. Sekali-sekali yuk kita ke Kampung Wisata Malahing gitu kan. Terus Pak, ini di Malahing sendiri ini sebenarnya masih masuk wilayah Bontang ya Pak ya? Iya, wilayah Kelurahan Tanjung Laut. Tanjung Laut. Tapi untuk misalkan memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk beras dan yang lainnya, ini berarti dia ngambil di Bontang. Di Bontang. Iya, kadang bahkan mereka barter dengan ikan laut. Nah, ini uniknya juga nih. Biasanya kita pakai uang. Nah, ini dia barternya masih sistem pakai yang lama. Ikan ditukar beras ditukar ikan gitu sebaliknya. Gitu. Jadi ya masih berlaku kehidupan yang zaman dahulu ya, barter dengan secara bahan pokok istilahnya ya dulu. Terus Pak, ini kan tak lihat ini kan banyak sekali ya anak-anak, warganya sudah banyak. Ini kalau sekolah gimana ya Pak? Ya mereka kebetulan ada sekolah SD ya. Ada SD-nya? Iya, ada SD kebetulan. Jadi SMP SMA-nya mereka di darat gitu ya. Jadi mereka menggunakan perahu kan ke sana aksesnya. Berarti di sini Pak ya? Untuk gurunya dan lain-lain sebagainya. Ya, ada dari yang Bontang atau di sini, Pak? Ada yang dari Bontang, ada yang dari sini juga. Cuman kalau di sini mungkin satu orang. Kalau yang kebanyakan dari Bontang juga guru-gurunya. Kan saya kan pernah kunjungan itu ke SD 11 Gusung. Nah, di sana itu kan ya mohon maaf ya, sekolahannya ya masih kayu dan lain sebagainya. Apakah di sini juga seperti itu Pak? Seperti itu, cuman tapi luar biasa perhatiannya dari CSR Pupuk Kaltim. Oh, dari Pupuk Kaltim ya Pak? Iya, sama dari perusahaan-perusahaan PLN juga ada masuk juga. Nah, itu mereka peduli, akhirnya direhab, dicat, diperbagusin. Nanti bisa dilihat di sekolahnya sendiri seperti apa kondisinya. Jadi beda dengan Gusung. Kalau Gusung itu masih saya lihat masih ya mungkin karena arus pasir itu kan yang membuat dia tergerus, jadi bangunannya agak kalau di sini aman. Nah, justru di sini lebih aman daripada di Gusung. Karena alasannya Pak? Kalau di Gusung itu kan
masih pengaruh kena Kemungkinan ombak. drop ya? Iya, kena ya karena barang kalau di sini aman karena sudah dikelilingi pulau-pulau di sini. Oh. Seperti Pulau Kedindingan. Jadi ombak tuh enggak sampai sini. enggak, harusnya ya, enggak begitu besar ya, ya, Pak, ya, itu yang jadi beda ini. Ini mungkin yang membuat nyaman Iya, tinggal di sini benar, seperti benar itu ini mungkin ya. alasannya. Jadi lebih baik milih tinggal di sini. Tak pikir itu awalnya pas tadi itu mau ke sini tak pikir itu pulau bentuknya, Pak. Oh, enggak. Sampai sini ternyata loh kok panggung semua. Iya, iya, gitu. rumah kampung di atas laut ya. Terus ini kan dilihat ada budidaya apa ini? Ini juga Hidroponik. hidroponik. Iya, hidroponik. Nah, ini kebetulan dari binaannya PKT juga. PKT. Iya, PKT juga. Ya, tanaman obat, buah juga ada di situ tadi bisa dilihat ya. Selain ini, Pak, kegiatan di sini apa aja, Pak? Ya, sebenarnya sih ada nanti penjemuran rumput laut, kita bisa lihat. Sebenarnya sih lebih asik lagi kita bisa langsung nanam rumput laut itu di lautnya langsung. Oh, bisa, Pak? Iya, bisa. Nanti mungkin dari arahannya gimana tinggal ngikutin aja. Nah, itu ada pengelolaan amplang rumput laut juga bisa kita lihat sebenarnya di sini. Oh, yang tadi ya di souvenir ya, souvenir shop gitu. Selain itu sebenarnya gini, Pak, kan kalau pengalaman yang sudah ada itu biasanya memproduksi bisa, tapi memasarkannya. Nah. Apakah ada bantuan pemasaran dari pupuk atau dari yang mana? Gitu ada nggak, Pak? Itu makanya kami undang sampean dan teman-teman yang ada hadir di sini ya. Ini termasuk salah satu bentuk mempromosikan produk wisata yang ada di Malahing. Jadi kami berterima kasih nih sudah dipromosikan yang luar biasa dengan semangat yang luar biasa juga pada pagi hari ini juga ya dengan produk kemasan itu ya masih kita sambil jalan juga karena di bandara juga sudah ada sekarang kan di PKT itu ada di Bandara Samarinda. Mereka ada workshopnya di situ. Nah, itu produk-produk lain bahkan ruang tunggu di di Bandara Samarinda ya itu namanya Malahing. Ruang tunggu Malahing jadi berarti betul-betul ya dieksplor biar tahu ya. Benar. Terus Pak, selain itu apakah ada lagi misalkan bantuan dari pupuk yang membantu orang sini selain dari tadi itu memasarkan produknya sini, terus kemudian ada dibantu menanam hidroponik dan yang lainnya, apakah ada bantuan lagi? Ya, ada bantuan. Bukti kemarin itu kita melakukan pelatihan juga. Nah, pelatihan membuat batik. Itu ya pembuatan batik itu kan harus batik yang diukir itu yang alat cetaknya itu harus diukir. Itu kemarin dilakukan di Samarinda. Terus tuh kami juga membantu mengedukasi, saya sebagai pemandu wisata di sini ya, bagaimana sih teknik memandu wisata yang benar itu, gimana sih yang pelayanannya seperti itu. Biar nanti kalau ada turis ke sini tamu mereka sudah siap ya. Terus itu juga ada kegiatan waktu itu kita kunjungan ke Dinas Pariwisata provinsi, ke Travel Samarinda Balikpapan untuk mempromosikan wisata Malahing. Itu aja sih. Luar biasa ya. Jadi teman-teman luar biasa nih Malahing. Bisa lah nanti main-main lagi ke Malahing ya. Siap. Ayo Pak, nanti lihat lagi apa yang ada di Malahing ini selain yang tadi sudah jelaskan. Iya, siap. Monggo Pak. Nggih.